Ya, mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Indodana, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, terlebih ini untuk yang khawatir didatangi oleh DC, karena Indodana ini salah satu aplikasi yang memang itu sering banget ya menurunkan DC. Bahkan ada salah satu orang yang berkomentar, di video saya sebelumnya juga sudah berkali-kali didatangi oleh DC lapangannya. Berapa nominal yang mereka lakukan galbay sehingga didatangi DC berulang kali. Sebenarnya orang ini tuh tidak niat galbay ya teman-teman. Ya mungkin ada yang namanya tersendat di pertengahan jalan. Ya itulah sehingga mereka mengalami yang namanya gagal bayar. Oke, jadi aplikasi Indodana ini di tahun 2025 ini kalau kita lihat dari PT-nya, aplikasinya itu masih terdaftar dan resmi diawasi OJK. Kalau misalnya pas teman-teman lihat di website resminya itu enggak ada, berarti sudah tidak resmi ya. Namun saat ini saya lihat itu masih resmi ya, di 96 pinjol yang tersisa yang diawasi oleh OJK. Nah jadi teman-teman yang mengalami gagal bayar di Indodana, ini ada seorang yang memang pinjamannya itu pada awalnya 5 juta rupiah sehingga berbulan-bulan galbay karena alasan tertentu ya, sehingga sudah berkali-kali didatangi oleh DC lapangan. Nah jadi setiap dia didatangi DC itu selalu berkomentar ya, yang ke-6 kalinya, ada juga yang ke-7 kalinya, ke-8 kalinya, sampai ke-9 kalinya didatangi oleh DC Indodana. Dan ini adalah DC yang menurut saya sih salah satu DC yang rutin ya menagih ke orang-orang yang mengalami telat bayar. Dan dia tuh dari 5 juta sekarang udah nyampe mungkin ke udah denda-dendanya ya, termasuk denda dan bunga itu nyampe 10 jutaan teman-teman, kurang lebih 10 jutaan. Dan dia didatangi oleh DC Indodana sampai 9 kali. Dan itu pun DC-nya ada orang timur dan orang biasa. Jadi campuran kayak orang kita gitu ya. Dan menurutnya yang paling takuti itu adalah DC Indodana yang orang-orang timur ya, kayak gitu, takutnya galak ataupun barbar dalam segi penagihannya. Namun yang mereka lakukan ya seperti itu aja ya teman-teman, karena memang DC-nya ini sering hadir, otomatis ya dia sudah biasa. Bahkan diberikan surat pun ya, pernyataan di dalam surat, entah itu pernyataan peringatan ataupun penagihan ataupun ancaman ya, di dalam surat peringatan tersebut ya enggak dibaca juga, karena biar enggak lebih panik lah kayak gitu. Namun dia udah biasa didatangi oleh DC lapangan, karena walaupun kita punya yang namanya utang belum dibayar, kalau misalnya gak ada uang ya mau ngapain lagi, itu kan bukan tindakan hukum ya. Dia juga berniat untuk membayar jika memang sudah ada usaha yang lancar, pendapatan penghasilannya itu jalan ya, dan akan mampu membayar tagihannya. Tapi selama tidak ada pemasukan ya, mau dapat uang dari mana untuk membayar sisa tagihannya. Nah jadi teman-teman, buat kalian yang mengalami gagal bayar yang memang bukan niatan galbay sebenarnya, itu ya nggak masalah, karena resiko terbesar dari gagal bayar ini sebenarnya yaitu terkena slick OJK, by checkingnya jelek. Itu aja resiko terbesarnya. Untuk didatangi di lapangan yaitu wajar aja, karena mereka kan menagih ya, uangnya kita pakai. Nah maka dari itu buat teman-teman gak perlu khawatir, bagaimanapun keadaan kalian ya, kalian bisa negosiasi dengan mereka. Kalau nggak ada uang sama sekali ya kalian bisa bilang belum ada uang saat itu dan belum bisa menjanjikan kapan bisa membayarnya. Dan buat teman-teman yang mau nanya silahkan aja tulis di kolom komentar.